Pernahkah Anda merasa seolah-olah semua usaha terasa sia-sia? Seolah cahaya harapan mulai meredup, dan Anda bertanya-tanya, apakah Allah meninggalkanku? Ini adalah perasaan yang sangat manusiawi, bahkan pernah dirasakan oleh Rasulullah di masa-masa sulit awal dakwah. Namun di tengah kegelapan itulah, turunlah firman yang menjadi pelukan terhangat bagi jiwa yang lelah. Surat Ad-Duha. Dalam beberapa menit ke depan, mari kita selami keindahan visual dan ketenangan abadi dari surat ini, yang merupakan obat mujarab bagi hati yang merasa kehilangan arah. Surat Ad-Duha turun setelah periode yang dikenal sebagai Fatratul Wahyi, terhentinya wahyu selama beberapa waktu. Para musyrikin Mekah mulai mencemooh, mengatakan bahwa Tuhannya telah meninggalkan Muhammad. Bayangkan beban psikologis yang dirasakan Nabi yang sangat bergantung pada bimbingan ilahi. Surat ini datang sebagai penegasan, bukan hanya untuk Nabi, tetapi juga untuk kita. Ini adalah pengingat bahwa jika Anda merasa hening atau doa Anda belum terjawab, itu bukan berarti Anda ditinggalkan, melainkan sedang disiapkan untuk hal yang lebih besar yang membutuhkan kesabaran yang mendalam. Allah memulai surat ini dengan sumpah yang kuat, demi waktu duha dan demi malam apabila telah sunyi. Mengapa sumpah ini penting? Waktu duha adalah saat matahari meninggi, saat harapan sedang cerah, dan aktivitas dimulai, simbol keberhasilan dan semangat. Malam yang sunyi adalah kontrasnya, saat segalanya tenang, saat kesulitan terasa memuncak, dan kita merenung dalam keheningan. Dengan bersumpah atas dua kontras waktu ini, Allah menegaskan bahwa Dia menguasai seluruh siklus kehidupan kita, baik saat kita bercahaya dalam kesenangan, maupun saat kita dalam kesunyian penuh perjuangan. Lalu datanglah ayat intinya, yang langsung menepis keraguan terdalam. Tuhanmu tidak meninggalkanmu, dan tidak pula membencimu. Kalimat ini adalah janji ketuhanan yang paling menenangkan. Jika Anda sedang berjuang, merasa hubungan Anda dengan Tuhan merenggang, ingatlah ayat ini. Rasa ditinggalkan itu adalah ilusi yang dibisikkan oleh kelelahan dan godaan. Selalu ada rahmat dan perhatian ilahi yang mengikuti langkah kita, bahkan ketika kita tidak bisa merasakannya secara kasat mata. Allah Maha Pengasih, Dia tidak pernah meninggalkan hamba-Nya yang beriman dan berusaha. Lanjutannya adalah sebuah harapan besar yang menggeser fokus dari kesusahan hari ini. Dan sungguh, yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Ini adalah perspektif abadi. Apapun kesulitan dan ujian yang Anda hadapi hari ini, kehidupan akhirat atau bahkan fasa hidup Anda berikutnya, di sisi Allah akan jauh lebih memuaskan asalkan Anda bersabar dan beramal. Ayat ini mengajarkan kita untuk sabar dan berinvestasi pada masa depan, baik di dunia maupun di akhirat. Fokuslah pada peningkatan diri dan ketakwaan, bukan pada kepedihan masa lalu yang tidak akan kembali. Dan janji berikutnya adalah hadiah yang tak terbayangkan, penutup keresahan. Dan sungguh kelak, Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau menjadi puas. Allah menjanjikan kepuasan sejati, baik di dunia maupun di akhirat. Ini bukan hanya tentang kekayaan materi, tetapi tentang ketenangan jiwa yang membuat kita menerima takdir dengan ikhlas dan ridho. Apapun yang membuat Anda gelisah saat ini, Allah berjanji akan memberikan Anda kedamaian yang melampaui pemahaman, sampai Anda merasa benar-benar puas dengan segala yang diberikan oleh-Nya. Bersabarlah, kepuasan itu pasti datang. Selanjutnya, Allah mengingatkan Nabi Muhammad saat Allah tentang 3 nikmat besar, dimulai dari masa kecil, sebagai bukti bahwa pertolongannya tidak pernah putus. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu? Pengingatan ini sangat mengharukan. Jika Allah telah mengurus Anda saat Anda berada pada titik terlemah dan paling rentan sebagai seorang yatim tanpa pelindung, mengapa Anda meragukan perhatiannya sekarang saat Anda menghadapi kesulitan? Ini adalah argumen kasih sayang. Jika Dia sanggup mengurus masa lalu yang sulit, Dia pasti sanggup mengurus masa depan Anda yang sedang Anda khawatirkan. Pengingat kedua adalah tentang petunjuk. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk.
Sebelum kenabian, Rasulullah mencari kebenaran, merasa bingung di tengah masyarakat jahiliyah yang penuh penyimpangan. Allah membimbingnya melalui wahyu dan risalah yang sempurna. Demikian pula kita, ketika kita merasa bingung tentang keputusan hidup, pekerjaan, atau kehilangan tujuan, ingatlah bahwa Allah selalu memiliki cara untuk menunjukkan jalan yang benar melalui cahaya Al-Quran, Sunnah, dan hidayahnya yang tersembunyi. Carilah petunjuk itu dengan sungguh-sungguh. Pengingat ketiga adalah tentang kecukupan. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Ini mengajarkan bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang berapa banyak aset yang Anda miliki, tetapi tentang kepuasan yang Anda rasakan di hati. Allah memberikan kecukupan kepada Nabi, baik secara spiritual, material, maupun moral, sehingga beliau bisa menunaikan risalah. Ingatlah, kekayaan hakiki datang dari rasa cukup, qanaah, yang ditanamkan oleh Allah di dalam hati kita. Fokus pada rasa syukur akan membuka pintu-pintu kecukupan yang tak terduga. Setelah menerima 3 nikmat besar ini, surat Ad-Duha mengarahkan kita pada respons yang benar, yaitu tindakan nyata dan empati. Sebab itu, terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya. Inti dari rasa syukur yang sejati adalah empati sosial. Karena kita pernah merasakan kekurangan, kebingungan, dan kerentanan, kita harus menjadi sumber kebaikan dan perlindungan bagi orang lain, terutama yang lemah, yang membutuhkan uluran tangan dan mereka yang meminta dengan tulus. Balaslah nikmat Tuhan dengan berbuat baik kepada sesama. Dan kita sampai pada ayat penutup yang indah, yang merangkum pelajaran syukur. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Ayat ini memerintahkan kita untuk menceritakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Ini bukan pamer, melainkan pengakuan tulus atas kebaikan Allah, yang memicu rasa syukur dan memperkuat keimanan kita. Nyatakan nikmat itu melalui lisan, memuji Allah, perbuatan, menggunakan nikmat di jalan yang benar, dan melalui hati, merasa puas dan berterima kasih. Ini adalah puncak dari rasa syukur yang mengubah hidup. Surat Ad-Duha adalah afirmasi ilahi bahwa setiap akhir adalah awal yang baru. Kegelapan dan kesunyian itu hanya sementara, dan janji Allah untuk memberikan kepuasan sejati adalah abadi. Jika Anda sedang berada di lembah kesulitan, ingatlah janji ini. Anggap surat Ad-Duha sebagai pelukan dari langit yang berkata, "Aku selalu di sini. Aku tidak pernah meninggalkanmu." Semoga tafsir singkat nan estetik ini membawa ketenangan mendalam di hati Anda dan menjadi penguat iman kita semua. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya. Bagikan video ini kepada mereka yang mungkin membutuhkan pengingat yang menenangkan ini. Terima kasih telah menyimak.